Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1 22003 dari kelas A. Pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial Python untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Saya akan menjelaskan dari What is School, kemudian mempraktekannya di aplikasi Visual Studio Code. Oke, baik. Pada Python tutorial ini saya tidak menjelaskan semuanya, hanya beberapa saja. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu Python variable. Jadi variabel itu adalah sebuah wadah untuk menyimpan nilai data. Dalam membuat variabel, Python itu tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel, dan variabel itu dibuat saat pertama kali kita memberikan sebuah nilai. Contohnya di sini X sama dengan 5. X itu adalah variabelnya. Kemudian 5 itu adalah nilai dari variabel X. Jadi 5 itu nilai datanya. Baik, sekarang kita langsung saja untuk mencobanya. Nah, di sini kita tinggal pastekan saja. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah tampak bahwa print X yang tertampil adalah nilai dari variabel X, yaitu 5. Kemudian print Y yang tertampil adalah John, yaitu nilai data dari variabel Y. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah sintaks di sini. Nah, ini fungsinya dia. Untuk kita mengetahuinya, mari kita coba. Nah, dia gunanya ini supaya tidak tertampil lagi tulisan-tulisan yang di atasnya tadi. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu variabel itu tidak perlu dideklarasikan dengan tipenya, bahwa 4 itu adalah tipenya itu integer, tidak perlu ditampilkan. Contohnya seperti ini. Di sini Anissa. Nah, di sini tidak perlu kita menuliskan bahwa 5 itu tipenya itu integer, kemudian Anissa itu tipenya itu adalah string. Karena itu sudah otomatis terdeklarasi dari aplikasinya sendiri. Dan mari coba kita runkan. Maaf, di sini saya lupa menambahkan tanda petik. Nah, di sini ada dua variabel yang sama, tetapi yang tertampil itu adalah hanya yang kedua saja, yaitu Anissa. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau ada 3, 4, 5 atau lebih tipe variabelnya itu sama? Tetap yang akan tertampil itu yang paling akhir. Misalnya di sini saya menuliskan Aziza. Maka yang akan tertampil itu adalah print X variabel yang paling akhir. Nah, kita lanjut lagi. Casting atau pengecoran. Jadi, jika ingin kita menentukan tipe data atau variabel, kita itu bisa menggunakan casting. Kita dapat menambahkan tipenya di sini.
str, kayak seperti itu. Kita langsung aja ini. Print X, Alt Shift Ctrl bawah. Di sini kita ganti jadi Y. Kemudian yang di bawah ubah jadi Z. Dan mari kita runkan. Untuk memberikan sebuah tipe datanya juga itu bisa kita tambahkan di awal. Itu 3 itu tipenya string, 3 itu tipenya integer, kemudian float. Kemudian di sini karena kita sudah menambahkan tipenya itu float, maka otomatis di sini bahwa 3 itu dia itu menampilkan bilangan desimalnya. Untuk menambahkan tipe data suatu variabel, kita dapat menggunakan tipe fungsi yang ini, tanda kurung, seperti ini. Mari kita coba ya. Ini kita coba di sini. Kita ubah saja ini jadi A, ini jadi B, A, ini jadi B. Dan kita runkan. Nah, di sini kita sudah nampak perbedaannya. Misalnya, di sini kita sudah menuliskan bahwa nilai dari variabel A itu adalah 5, nilai dari variabel B itu John, tetapi kita tidak mengetahui 5 ini tipe datanya apa, John ini tipe datanya apa. Jadi caranya kita dapat menambahkan fungsi tipe dalam kurung variabelnya. Jadi di sini setelah kita runkan, kita sudah mengetahui bahwa 5 itu tipe datanya integer. Kemudian John itu tipe datanya string. Seperti itu. Kita kembali ke What RESTful. Nah, ini kutipan ganda ataupun tunggal itu apakah mempengaruhi? Mari kita coba saja langsung. Apakah tanda petik 2 ataupun tanda petik 1 ini sangat mempengaruhi tidak dalam sebuah codingan? Ternyata tidak. Jadi ketika kita menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2 itu tidak mempengaruhi codingan kita juga terlihat tidak error. Akan tetapi alangkah baiknya ketika kita menuliskan codingan itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya dari awal kita menuliskan codingan itu pakai tanda petik 2, maka seterusnya pun akan begitu. Begitupun dengan tanda petik 1, jika kita melakukan dari awal seperti itu, maka selanjutnya juga harus menggunakan tanda petik 1. Di sini hal-hal yang sensitif. Jadi nama variabel itu sangat sensitif dengan penulisannya. Di sini dapat kita lihat A yang pertama itu menggunakan A yang kecil, kemudian A yang berikutnya itu menggunakan A huruf kapital atau A besar. Ternyata tidak mempengaruhi. Jadi walaupun di sini variabelnya sama yaitu B, tetapi di sini beda. B yang pertama itu menggunakan B huruf kecil, kemudian B yang kedua itu B huruf besar. Maka tampilannya juga yang terprint itu beda. Seperti itu. Mari kita lanjut lagi kepada yang berikutnya, yaitu penulisan nama variabel. Jadi penulisan nama variabel itu sendiri terdapat beberapa aturan yang boleh dilakukan dalam penulisan sebuah variabel itu harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah,
huruf besar ataupun huruf kecil pun boleh. Yang tidak boleh itu kita menggunakan angka ataupun kode dari ataupun kata kunci dari Python seperti if, and, dan lain-lain. Selanjutnya, penulisan nama variabel yang lebih dari satu kata. Biasanya penulisan nama variabel yang lebih dari satu kata itu akan sulit dibaca. Nah, jadi ada beberapa teknik yang digunakan untuk supaya penulisan nama variabel yang lebih dari satu kata itu lebih mudah dibaca. Ada 3 teknik di sini. Yang pertama yaitu camel case, di mana setiap katanya itu, kecuali kata pertama, diawali dengan huruf kapital, seperti ini. Yang my itu kata pertamanya huruf kecil, kemudian kata kedua dan ketiga itu menggunakan huruf kapital. Yang kedua lagi ada Pascal case, yaitu setiap katanya itu dimulai dengan huruf kapital. My variable name, M-nya huruf kapital, F dan N-nya juga huruf kapital. Yang ketiga adalah snake case atau kasus ular. Di sini setiap katanya dipisahkan oleh karakter garis bawah. Ini juga bagus. Jadi setiap katanya itu ada pemisahnya garis bawah seperti ini. Selanjutnya adalah assign multiply values atau banyak nilai ke banyak variabel. Jadi untuk menetapkan banyak nilai ini kita dapat menempatkan beberapa variabel itu dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Jadi mari kita coba. Dan mari kita run. Nah, di sini sudah terprint. Print X yang pertama itu Anissa, yang kedua itu Arkana, dan yang ketiga itu Azura. Jadi kita bisa menetapkan nilai ke beberapa variabel itu dalam satu baris saja. Tidak perlu X itu Anissa, bawahnya lagi yaitu Arkana, dan seterusnya. Jadi bisa ditampilkan dalam satu baris saja. Ke yang kedua, yaitu satu nilai untuk banyak variabel. Nilainya itu Anissa, tapi variabelnya sini banyak. Jadi langsung bisa terprint X itu Anissa, Y itu Anissa, dan Z juga itu Anissa. Selanjutnya lagi, unpack a collection, yaitu jika kita memiliki kumpulan nilai dalam daftar ataupun tuple dan lain-lain, Python itu memungkinkan kita untuk mengekstrak nilai ke dalam variabel. Ini disebut dengan membongkar. Mari lagi kita ke Visual Studio Code. Nah, di sini yang pertama, variabel kelas A di sini memuat banyak nilai. Ada Anissa, Tien, dan Dwi. Kemudian di sini yang kedua, variabel X, Y, Z sama dengan variabel kelas A. Kemudian karena di sini variabel kelas A memuat Anissa, Tien, dan Dwi, ketika kita print X, maka X itu kan sama dengan kelas A, maka yang akan tertampil yang ini. Y dan Z juga seperti itu, sama. Kita lanjut lagi kepada yang berikutnya. Output variables. Di Python print dia ini untuk mengeluarkan nilai dari variabel. Seperti ini sudah dicontohnya di awal tadi. Kemudian dalam print ini fungsinya kita juga
bisa mengeluarkan beberapa variabel. Contohnya seperti ini. Maka dia akan bersambung. Kalau kita printnya tadi salah satu, maka dia itu akan ke bawah. Akan tetapi jika kita menyatukan variabelnya lalu dipisahkan dengan tanda koma, maka akan menjadi satu baris. Kemudian untuk menghasilkan beberapa variabel juga, kita dapat menggunakan operator tambah seperti ini. Hal ini juga pun bisa dilakukan. Di sini dia kalau operator tambah tanpa spasi. Kalau operator koma dia itu ada spasinya. Jadi kalau misalkan di sini ada operator koma, ada operator tambah, kita dapat melihat bedanya. Nah, yang kalau operator koma ada spasinya, kalau operator tambah itu tidak ada spasinya. Dalam print, fungsinya ketika kita mencoba menggabungkan string, itu Anissa, dengan angka integer, dengan tanda plus, operator Python ini akan menghasilkan tanda error. Maka hal yang benar yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan tanda koma. Mari kita coba jalankan. Nah, ini bisa jalan, tapi kalau kita menggunakan tanda operator tambah, hasilnya error. Selanjutnya adalah variabel global. Variabel global itu dibuat di luar suatu fungsi, contohnya seperti yang sebelumnya. Akan tetapi, variabel global itu sebenarnya bisa dilakukan di dalam ataupun di luar fungsi. Contohnya seperti ini. Untuk kita akan membuat sebuah variabel di luar fungsi. Dan juga kita akan gunakan di dalam fungsi variabelnya. Ini kan yang pertama ini di luar. Kemudian ini ada juga yang di dalam fungsi. Variabel yang pertama, x sama dengan awesome. Kemudian def myfunc. Di sini def itu fungsinya dia itu untuk memanggil fungsi. Fungsinya di sini kan myfunc. Kemudian print Python is plus variabel x. Kemudian setelah itu myfunc. Setelah sudah di print, maka akan dipanggil kembali. Maka akan terprint Python is awesome. Seperti itu. Contoh yang kedua, variabel juga bisa dibuat di dalam suatu fungsi dengan nama yang sama dengan variabel global. Contohnya seperti ini. X itu adalah awesome. Kemudian di sini kita tambahkan dengan lokal itu, kalau global itu bisa dipakai untuk semuanya. Kalau lokal berarti hanya di satu tempat ini saja. Dan mari kita coba jalankan. Indentasi. Itu yang buat error ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan variabel lokal, maka hanya akan tampil yang di sini saja, Python is fantastic. Karena di sini tidak masuk dalam variabel lokal, dia ini maka tertampil dari variabel yang global ini. Jadi variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Kata kunci global. Biasanya saat kita membuat variabel di dalam suatu fungsi, variabel tersebut bersifat lokal dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Nah, untuk membuat variabel global di dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata global
sebagai kata kuncinya. Nah, jadi untuk kita dapat menggunakan kata global itu sebagai kata kunci untuk dimasukkan ke dalam cakupannya itu global ini. Di sini global X sama dengan fantastic, maka yang terpilih itu Python is fantastic. Jadi ini dia tuh bisa digunakan secara global. Misalnya kalau kita mau tambahkan di sini Artsif Anissa, jadi dia ini anak global bisa digunakan banyak. Nah, seperti itu. Maka akan tampil yang kedua juga, Anissa is fantastic. Seperti itu. Contoh yang berikutnya, untuk mengubah nilai variabel global di dalam fungsi, rujuk variabel tersebut dengan menggunakan global sebagai kata kuncinya. Jadi kita bisa mengganti. Misalnya di sini, kita hapuskan. Kita jalankan, nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, sudah terlihat perbedaannya. Walaupun kita sudah menuliskan variabel yang pertama X itu sama dengan nice, kemudian akan tetapi di dalam variabel yang di dalam ini kita ganti, kita menambahkan kata global. Maka yang seharusnya tadi Anissa X-nya itu nice terganti menjadi fantastic karena kita menggunakan variabel global di dalam sini. Beda halnya kalau kita mendeskripsikan di sini X itu tidak ada globalnya, maka akan tetap yang tertampil itu adalah kata nice. Itulah penjelasan mengenai Python variable. Yang kedua yaitu Python data types atau tipe data. Jadi di dalam tipe data itu ada beberapa. Yang tipe data yang pertama yaitu untuk jenis teks ada string atau str, untuk jenis numerik ada integer, int, float, kompleks. Untuk jenis yang tipe datanya itu yang berurutan bisa menggunakan list, tuple, dan range. Dan jenis pemetaan menggunakan dict, jenis set menggunakan set, frozen set. Untuk tipe data boolean menggunakan bool. Untuk jenis binar bisa menggunakan bytes, bytes array, dan memory view. Dan untuk yang tidak ada tipenya itu non-type. Jadi untuk mendapatkan tipe data kita sudah pada yang sebelumnya itu ketika X sama dengan 5, print tipe X itu akan menghasilkan bahwa tipe X itu adalah kelasnya itu adalah integer. Contohnya seperti ini. Kelasnya itu integer. Nah, inilah beberapa contoh dari tipe data. Misalnya tipe data string itu menggunakan tanda petik kemudian nilai dari variabel hello world. Kalau integer dia tidak menggunakan tanda petik langsung ke angkanya. Kalau tipe data float dia itu menggunakan koma karena dia menggunakan karena dia ini angkanya itu desimal. Kalau tipe data kompleks ada angka kemudian ada huruf. Kalau untuk tipe data list, dia itu menggunakan kurung siku, lalu tanda petik, kemudian value-nya dari value pertama ke value kedua itu dipisahkan oleh tanda koma. Sedangkan tuple, dia bedanya dengan list itu dia menggunakan, kalau tuple itu menggunakan kurung biasa, sedangkan list dia pakai kurung siku. Kalau range, dia range-nya dulu, kemudian angkanya. Misalnya range ini untuk perulangannya.
Kemudian tipe data dik, dia itu menggunakan kurung kurawal. Misalnya value yang pertama name-nya itu tanda titik 2 itu John. Kemudian dipisahkan dengan yang kedua value-nya itu age. Kemudian 36. Antara value pertama dengan value kedua dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan kalau set dia tidak pakai tanda titik 2, tetapi tetap menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian untuk frozen set, dia pertama menggunakan kurung biasa, lalu kurung kurawal, kemudian antara value 1 dengan value yang kedua, dan value yang seterusnya selalu dipisahkan dengan tanda koma. Untuk tipe data bold ada true dan false. Kemudian bytes seperti ini, huruf dulu, kemudian tanda petik 2, lalu value-nya. Byte array sama halnya juga seperti itu. Byte array dalam kurung value-nya nilainya itu 5. Memory view-nya juga begitu. Kalau yang tipe datanya tidak ada, maka akan tampil itu none. Nah, ini juga untuk mengatur tipe data tertentu. Di sini kan kita tidak, kalau bedanya yang ini, dia di sini kita tidak tampilkan tipe datanya. Kalau di sini kita tampilkan memang tipe datanya, seperti itu. Sama halnya dengan seperti yang di atas. Kalau bedanya di sini, yang pertama dia langsung X sama dengan langsung value-nya hello world. Kalau di sini dia tampilkan X sama dengan tipe datanya itu hello world, itu string. Jadi caranya str dalam kurung, tanda petik, lalu value-nya. Nah, kalau misalnya ini latihannya, berarti di sini dia integer. Maka benar. Mari kita coba pada Visual Studio Code. Misalnya ini X sama dengan ice, kita mau tampilkan dia ini tipe datanya itu apa. Maka print tipe X. Mari kita jalankan. Maka akan tampil bahwa X itu tipe datanya dia itu kelasnya itu string. Kemudian jika kita menambahkan terlebih dahulu di sini juga, di sini kita tidak perlu menambahkan tipe. Nah, kalau kita mau tambahkan tipenya str di sini, maka jangan lupa untuk menambahkan kurung. Seperti itu. Supaya kita mengatasi terjadinya error. Nah, itu untuk contoh dari tipe data. Selanjutnya yang ketiga yaitu Python numbers. Jadi pada Python numbers ini ada 3 tipe numerik dalam Python, yaitu integer, int, float, dan juga kompleks. Jadi integer ini untuk angka, float ini untuk angka desimal, dan kompleks itu berarti gabungan angka dan juga huruf J, yaitu kompleks. Di sini sudah terlihat bahwa tipe X itu, variabel X itu tipenya integer, 20,5 itu float, kemudian yang ketiga itu tipenya itu kompleks. Untuk tipe integer, dia itu adalah bilangan bulat, dapat berupa bilangan bulat positif, negatif, ataupun yang bilangan bulat yang panjangnya tidak terbatas. Yang penting dia kalau integer itu bukan desimal. Maka tipenya akan integer semua. Selanjutnya adalah tipe data float.
Float ini adalah tipe data yang bilangannya itu positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Misalnya seperti ini. 2. Maka tipe datanya itu semuanya itu float. Kalau float dia itu pasti ada tanda titiknya karena dia itu bilangan desimal. Selanjutnya, tipe data float itu dapat juga ditulis dengan huruf E untuk mengindikasikan dia ini pangkatnya itu 10. Misalnya seperti ini. X. Dia itu juga masih float. Selanjutnya, untuk bilangan kompleks itu dia itu dapat ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Nah, di sini sudah berbeda ya, yang X dan Y itu dia tipenya itu dia kompleks. Sedangkan kalau desimal itu tipe datanya float. Kemudian ada juga di tipe number ini tipenya itu konversi. Jadi kita bisa mengkonversi satu tipe ke tipe lain dengan integer, float, ataupun dengan metode kompleks. Sudah nampak bahwa yang pertama kan itu tipe datanya itu kan integer, 1. Kemudian kita ingin ubah menjadi tipe datanya itu float dengan print tipe A. Di sini float dalam kurung X, di sini print tipenya itu A. Jadi dari integer menjadi float, jadi yang terprint itu kelasnya itu float. Sebaliknya juga seperti itu. Ini yang kedua yaitu variabel Y, tipe data awalnya itu adalah float. Kemudian diubah pada variabel B ini menjadi tipe datanya integer. Kemudian yang C ini dia ingin mengubah tipe data pertama dari integer ke kompleks. Maka tampil di sini kelasnya itu kompleks. Selanjutnya random number. Jadi random number itu adalah Python sendiri itu memiliki bawaan bernama random yang dapat membuat sebuah angka acak. Contohnya seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita menggunakan koma, lalu kita jalankan. Nah, dari sini, pertama kita menggunakan import random, kemudian kita print. Printnya itu untuk mencetak angka secara acak dari 1 sampai 100 random.range. Yang keempat yaitu Python casting untuk menentukan jenis dari variabel. Ada saatnya jika kita ingin menentukan tipe data pada suatu variabel, kita dapat melakukan casting. Jadi Python itu adalah sebuah bahasa berorientasi objek dan karena itu kita menggunakan kelas untuk menentukan tipe data termasuk tipe primitifnya. Oleh karena itu, transmisi dengan Python dilakukan dengan menggunakan fungsi konstruktor, yaitu ada fungsi integer. Baik, untuk contoh yang pertama integer, di sini kita membuat bilangan bulat dari literal bilangan bulat. Kemudian ada literal float dengan menghapus semua desimal. Kemudian ada juga literal string, asalkan stringnya itu bilangan bulat untuk syaratnya dia. Jadi langsung saja ke contohnya. Lalu kita run.
Di sini semua tipe data berubah menjadi tipe data integer. Selanjutnya, kita akan mengubah tipe data menjadi float. Berarti di sini kita ubah menjadi float. Lalu kita jalankan. Dia semua di sini berubah menjadi tipe data float, yaitu ada tanda titiknya menjadi bilangan desimal semua. Yang tadinya 1 menjadi 1,0, 2,2 tetap. Saya coba kalau 2,20. Nah, dia tetap. Kemudian tipe data yang ketiga, dari string menjadi float 4,2. Selanjutnya, untuk mengubah tipe datanya menjadi string, caranya tinggal diubah lagi ininya. Nah, jadi string. Di sini tidak ada tanda titik duanya, karena sebenarnya ini semua sudah berubah menjadi tipe data string. Yang kelima adalah Python strings. Nah, untuk string ini kita sudah bahas juga sebelumnya, bahwa dalam Python itu string itu bisa dikutip oleh tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Hasilnya itu tetaplah sama. Kemudian untuk menetapkan string ke variabel, kita dapat lakukan dengan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan dan string. Pada string ini, kita dapat juga menggunakan multiline string atau multibaris. Kita dapat menetapkan string ke variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Kayak seperti ini. Coba kita runkan. Dia itu kalau menggunakan multiline string atau tanda kutipnya itu ada 3, dia itu akan mengikut kepada baris yang kita tuliskan di dalam sini. Dia akan mengikut yang terprint akan sama dengan yang kita tuliskan. Kalau kita menuliskan seperti ini, maka dia akan terprint dengan hasil yang sama. Itulah contoh penggunaan dari multiline string. Selanjutnya adalah string itu juga adalah array. Seperti banyak bahasa pemrograman lainnya, string dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun Python ini tidak memiliki tipe data karakter. Karakter tunggal hanyalah sebuah string dengan panjang 1. Tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengakses elemen string. Contohnya seperti ini. 1. Kenapa yang tertampil itu adalah N? Karena A yang ke-1 itu adalah N, karena A-nya itu kan dimulai dari 0. 0, 1. Kalau kita di sini menuliskan 5, maka yang tertampil itu A. Karena dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, dari Anissa Ramadhani ini, value A yang kelima itu adalah A juga. Selanjutnya adalah looping di dalam
melalui string. Karena string itu adalah array, jadi kita itu bisa melakukan perulangan karakter di dalam string dengan menggunakan perulangan for. Contohnya, maka akan tampil kita menggunakan perulangan for di dalam string. Jadi Anissa Aulia Ramadhani dia akan mengurut ke bawah. Selanjutnya lagi adalah string length atau panjang string. Jadi kita untuk menggunakan string length itu kita menggunakan fungsi len dalam kurung. Length. Bahwa kalimat Anissa Aulia Ramadhani itu terdiri dari 23. Panjangnya itu 23. Selanjutnya, untuk memeriksa string, ada frasa atau karakter tertentu dalam sebuah string kita dapat menggunakan kata kuncinya itu in. Misalnya, kita ingin periksa apakah kata free ini ada di dalam variabel teks ini. Contohnya seperti ini. Jadi, untuk memeriksa sebuah kata apakah ada dalam sebuah kalimat, kita menggunakan in. Maka hasilnya true. Jika misalnya kita menggunakan kata yang tidak ada, maka itu hasilnya akan menjadi false. Jadi untuk memeriksa apakah ada, dia menggunakan in. Kalau memeriksa apakah dia tidak ada, dia menggunakan not in. Berarti dia benar bahwa kata beautiful itu tidak ada di dalam kalimat Anissa Aulia Ramadhani ini. Selanjutnya adalah slicing strings atau irisan. Ini ada kita dapat mengembalikan serangkaian karakter dengan menggunakan sintaksis irisan. Contohnya pada ini kita ingin mendapatkan karakter dari posisi 2 sampai posisi 5. Berarti berikutnya adalah slicing string, yaitu slicing string itu adalah irisan. Contohnya di sini kita ingin mendapatkan karakter itu dari posisi 2 sampai posisi 5. Berarti kita ke Visual Studio Code, printnya misalnya dari 2 sampai posisi 5. 2.5. Berarti yang akan terprint itu mulai dari 2 sampai 5 saja. Sampai sebelumnya 5. Jika kita ingin mendapatkan dari awal hingga posisi 5, berarti 2-nya kita hapus. Berarti hanya Anis. Jika kita hanya ingin mendapatkan dari karakter posisi 2 hingga akhir, kita menghapus 5-nya. Maka yang tampil Nisa Aulia Ramadhani karena dia mulai dari posisi 2, 0, 1, 2 sampai akhir. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin mendapatkan karakter dari posisi, kan ini memulai dari posisi awal. Jika kita ingin menghitungnya dari posisi akhir, kita dapat menggunakan negatif. Negatif 2 sampai negatif 5. Berarti dia tidak ada
negatif 5 sampai negatif 2. DH, karena dia menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai hanya DHA saja. Untuk modifikasi string, yang pertama ada uppercase, yaitu mengubah dari value dari variabel A ini menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Print A dot upper. Maka yang akan terprint Anissa Aulia Ramadhani ini menjadi huruf kapital semua. Jika kita ingin mengubahnya menjadi huruf kecil, maka kita menggunakan lower. Maka Anissa Aulia Ramadhani ini menjadi kalimatnya itu menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya ada remove white space, yaitu dia menghapus spasi berlebih. Misalnya di sini spasinya banyak, saya menggunakan strip. Maka dia akan menjadi ke tampilan awal. Guna dari strip adalah seperti itu. Selanjutnya lagi adalah mengganti string. Misalnya kita menggunakan replace. Maka darinya tadi Anissa menjadi Inisa. Seperti itu. Selanjutnya adalah split string. Dia di sini gunanya untuk memisahkan antara kalimat satu, antara kata yang satu dengan kata yang lain. Nah, di sini saya lupa menambahkan koma. Nah, jadi dia akan memisahkan antara kalimat kata yang satu dengan kata yang lain. Inilah contoh dari modify strings. Concatenate. Untuk yang selanjutnya yaitu penggabungan string. Dia ini adalah menggabungkan dua buah string menggunakan operator. Contohnya seperti ini. Di sini untuk penggabungannya itu menggunakan tanda tambah. Hello Anissa. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan tanda petik. Saya kopikan saja. Supaya terlihat perbedaannya. Jadi, jika kita langsung menambahkan operator tambah, itu hello dan Anissa itu bersambung. Sedangkan jika kita menambahkan string lagi tapi kosong, itu ada spasinya. Kita beralih ke yang berikutnya, yaitu Python Booleans. Jadi Python Booleans itu adalah mewakili dari dua nilai. Nanti tuh kalau Booleans ada true atau false. 4. Maka yang pertama itu tampilannya itu false, dan yang kedua-dua lebih kecil dari 4 itu tampilannya itu true. Juga kita bisa menggunakan statement if. Seperti ini. Berarti karena 20 lebih besar daripada 10, maka tampil pesan true.
Selanjutnya, kita dapat mengevaluasi string dan angka. Jika seperti ini, akan tampil true. Sama halnya juga dengan dua variabel berikut ini. Dia juga akan menampilkan true. Jadi yang perlu diketahui di garis bawahi bahwa semua yang ada di tipe boolean ini selalu bernilai true selama itu bukan 0, kosong, seperti ini yang kosongnya. Nah, selama dia tidak, kalau kosong dan ada length atau bernilai 0, maka sudah dipastikan bahwa itu akan bernilai false. Selanjutnya adalah operator pada Python. Jadi salah satu contoh operator pada Python, misalnya di sini kita ingin print 10 tambah 5, maka akan menampilkan hasilnya itu 15. Jadi Python ini membagi operator dalam kelompok berikut. Ada operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Untuk operator aritmatika Python ada operator tambah, kurang, kali, bagi, modulus, eksponen, dan juga pembagian. Selanjutnya, ini adalah contoh dari penugasan operator tersebut. Selanjutnya juga ada namanya operator perbandingan. Kalau tidak sama, bedanya dia menggunakan, kalau untuk tidak sama dengan, dia itu tanda seru kemudian sama dengan. Kalau lebih dari, kurung siku, kemudian ada kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan. Kemudian juga ada juga operator logika Python yang menyatakan sebuah perbandingan. Jika dia dua perbandingannya itu benar, maka dia itu menggunakan operator AND. Kemudian jika salah satu dari kedua statementnya itu ada yang benar, maka dia itu menggunakan statement OR. Jika dari dua statement ini salah satu hasilnya itu ada yang bernilai salah, ada juga yang bernilai benar, maka dia itu menggunakan operator NOT. Kemudian operator identitas Python, dia itu digunakan untuk membandingkan objek. Bukan jika objek tersebut sama, namun objek tersebut sebenarnya adalah objek yang sama dengan lokasi memori yang sama. Kemudian juga ada operator keanggotaan Python. Kalau misalnya dia sebuah anggota dari Python, maka dia menggunakan operatornya in. Contohnya seperti ini. X equal banana. Dia ingin memeriksa apakah banana ini ada di dalam variabel X, maka itu menggunakan operator in. Maka bernilai true. Jika kita menambahkan not, maka nanti tampilannya itu akan false. Karena banana itu ada, seharusnya yes. Jadi ini dikatakan benar. Ini juga merupakan operator bitwise Python untuk membandingkan sebuah angka. Ada operator AND, OR, XOR, NOT, zero fill left shift, dan sickness right shift. Kemudian ini adalah contoh dari pengoperasian dari operator Python. Ini juga misalnya seperti ini. Print
2 tambah 2 dikali 2. Ini merupakan salah satu pengoperasian menggunakan operator dari Python. Ini adalah contohnya. Misalnya kita uji dengan salah satu latihan untuk mengkalikan 10 dengan 5, berarti kita menggunakan operator kali. Kirim jawaban. Nah, itu benar. Yang selanjutnya adalah Python if else. Jadi pada Python if else ini mendukung beberapa pengkondisian dari matematika seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Contoh yang pertama adalah penggunaan pernyataan if. Ya, misalnya sini A. Nah, jika di sini menggunakan pengkondisian if, maka akan tampil karena B lebih besar daripada A, 100 lebih besar daripada 10, maka tampil B lebih besar dari A. Ada pengkondisian if. Itu artinya untuk menyatakan jika kondisinya sebelumnya tidak benar, maka akan dicoba pengkondisian yang berikutnya. Kita akan mencoba kembali. Nah, jika pengkondisian yang pertama itu, jika B lebih besar daripada A, maka akan mencetak yang ini. Berarti dia ini bernilai true. Namun, dia tidak akan mencetak pengkondisian yang berikutnya, karena pengkondisian yang berikutnya itu tidak benar. Nah, selanjutnya lagi ada pengkondisian else. Nah, pengkondisian else ini untuk menangkap apapun yang tidak tertangkap pada pengkondisian yang berikutnya. Jadi kalau misalnya pengkondisian yang pertama itu tidak benar, maka akan mencek yang if, pengkondisian yang kedua. Namun jika pengkondisian kedua juga tidak benar, maka akan dicek pengkondisian yang terakhir. Ini akan menangkap dari semua pengkondisian yang dilakukan sebelumnya. Namun, jika pengkondisian yang di awal sudah benar, maka dia tidak akan memeriksa pengkondisian yang setelahnya. Selanjutnya juga ada contoh untuk pengkondisian jika dieksekusi itu dalam satu baris yang sama. Misalnya seperti ini. Nah, value dari variabel A itu adalah 10 dan value dari variabel B itu adalah 5. Kemudian ada pengkondisian di sini dilakukan di satu baris. If A lebih besar daripada B, maka tampil mencetak A is greater than B. Maksudnya bahwa A ini lebih besar dari B. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tutorial Python dari Wetri School. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.